Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat mendengarkan sabda Tuhan. Minggu ini Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam tema yang baru, yaitu tentang gereja mula-mula dalam Kisah Rasul, dan kita akan mulai dari Kisah Rasul 3 ayat 10. Mujizat di gerbang indah. Kisah 3 ayat 10. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudaraku, kita membaca satu ayat yang perikop keseluruhannya adalah tentang satu tanda ajaib. Mujizat yang dikerjakan oleh rasul-rasul. Ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Lalu dengan kuasa Tuhan, orang ini bisa berjalan. Dan ini semua karena keberanian rasul-rasul yang memberitakan Injil pada saat itu. Saudara-saudara, setelah pencurahan Roh Kudus, ini perlu digarisbawahi saudara ya, setelah pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, murid-murid memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, keberanian untuk melaksanakan perintah Tuhan ini, keberanian untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil begitu membara di hati murid-murid ketika Roh Kudus telah dicurahkan. Ini penting saudaraku. Jadi ada banyak orang Kristen gak punya keberanian bercerita tentang hidupnya, bagaimana Tuhan sudah menolong. Kita gak berani bersaksi, kita takut. Bahkan untuk ke gereja saja kalau ditanya tetangga, wih pagi-pagi udah rapi mau kemana? Iya mau jalan-jalan. Ada yang begitu? Di sini enggak, sekarang maksudnya. Tapi pengalamannya dulu bagaimana? Saudaraku, saya melihat ada pengakuan jemaat untuk bawa Alkitab aja dibungkus koran karena malu sama tetangga. Iya. Kalau ada di antara saudara yang masih seperti itu sekarang, tentu saudara perlu Roh Kudus. Amin. Supaya punya keberanian. Saudara-saudaraku, kapanpun, dimanapun, sebagai orang Kristen, kita harus punya keberanian dalam memberitakan Injil. Saudaraku, saya gak pernah malu mengatakan bahwa saya ini pendeta. Ya. Terhadap siapapun dan dimanapun. Tapi ada mungkin orang lain, kalau ketemu orang, oh iya saya ada usaha di sana, ada usaha di sana. Saudara-saudaraku, saya hamba Tuhan dan saya tidak malu mengaku bahwa saya adalah hamba Tuhan. Dan murid-murid ini saudaraku, bahkan ketika berada di bait Allah, ini juga perlu digarisbawahi. Berada di bait Allah, bukan berada di gereja. Ya, berada di bait Allah, tempat ibadah orang Yahudi. Ya, berada di bait Allah, tempat ibadah orang Yahudi, sekalipun mereka berani memberitakan Injil. Mereka berani memberitakan Yesus yang bangkit itu. Saudara-saudaraku, ada di bait Allah orang Yahudi yang peraturannya ketat. Tetapi keberanian itu begitu membara. Dan murid-murid tetap punya keberanian untuk beritakan Injil. Pagi ini saudaraku, kita akan lihat beberapa hal. Yang pertama, yang saya katakan di garis bawahi tadi adalah rasul-rasul berada di bait Allah. Waktu itu dia sedang akan masuk. Jadi ada di pintu gerbang, dia akan masuk dan dia bertemu dengan orang yang lumpuh ini. Dalam Kisah Rasul 3, dalam
khotbah ini kita mengambil ayat 1 sampai 10 ya, untuk memahami bagaimana posisi rasul-rasul. Pada satu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Saudara-saudaraku, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah mengapa murid-murid Yesus beribadah, berdoa di bait Allah? Why? Ya, mengapa? Padahal mereka sudah percaya Yesus. Kan gitu ya? Mereka sudah percaya Yesus. Mereka bukan lagi penganut Taurat. Mereka bukan lagi orang-orang yang melaksanakan Taurat. Logikanya, ya dia nggak perlu beribadah di bait Allah. Mereka punya tempat dan waktu ibadahnya sendiri. Saudaraku, sebagai orang Yahudi, ternyata murid-murid tetap beribadah. Ya, tetap beribadah, tetap berdoa sesuai dengan waktu-waktu ibadah orang Yahudi. Ya, sesuai dengan waktu-waktu ibadah, waktu-waktu doa seperti yang biasa dilakukan orang Yahudi. Ini perlu kita perhatikan bersama, saudaraku. Satu kali saya berdoa untuk seorang yang dirasuk setan dari rekan agama lain dan disembuhkan. Dan dia memutuskan untuk terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dia sudah sembuh, dia terima Tuhan Yesus. Lalu saudaraku pulang. Begitu, karena dia tadinya rajin, dalam agamanya sangat rajin. Enggak pernah lepas dari waktu-waktu yang sudah ditentukan. Tiap jam terdengar suara panggilan ibadah, dia nggak bisa, dia harus segera mau beribadah. Ini gimana? Dia beberapa hari seperti itu dan bicara dengan saya. Lalu saya katakan, kalau dengar suara panggilan ibadah itu, kamu berdoa, kamu nyanyi. Penting untuk kita mengerti ini, saudaraku. Orang Yahudi punya jadwal berdoa, punya jadwal ibadah, punya waktu-waktu berdoa. Di sini saudaraku, kita melihat ibadah seperti ini, ya. Terus sembayang, ya kita juga sembayang atau berdoa. Dan dalam bahasa Ibrani itu ruku. Kalau dalam bahasa Arabnya rukuk. Itu doa sama itu, saudaraku. Ya. Kenapa kita pakai ibadah atau sembayang, saudaraku? Karena kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Ibraninya ya kita ini waktu doa itu ya ruku. Gitu. Sama. Karena ini bahasa, kalau di Indonesia, Asia Tenggara itu ada rumpun bahasa Melayu. Banyak yang sama kan ya? Banyak yang sama. Di sana juga begitu, di Timur Tengah ada Mesir, Arab, dan sekitarnya, lalu Israel. Ada Palestina itu, kalau Palestina itu banyak sekali yang sama bahasanya, banyak sekali. Nah, ruku itu membungkukkan badan. Saudara membungkukkan badan enggak kalau doa? Dulu kita hari Rabu ya, hari Rabu kita membungkukkan badan kalau berdoa. Dan kalau pagi berdoa namanya berlutut. Mungkin saudara yang sudah umur 50-an dulu pernah dengar namanya biston. Kalau biston itu pasti berlutut ya, pasti berlutut. Ruku itu saudaraku. Nah saudaraku, ada jadwal ibadah atau doa, jadwal doa harian yang dilakukan orang Yahudi sebagai penganut Taurat. Dan murid-murid ini orang-orang yang taat dalam ibadahnya. Jadi Daud berdoa 7 kali dalam sehari. Saudara ada yang berdoa 7 kali dalam sehari? Coba. Bangun tidur, sarapan pagi, makan siang, makan malam, mau tidur kurang lo cuma 6.
Apakah doa seperti itu yang dilakukan Daud? Bukan. Ya. Di luar doa itu, yang 7 kali itu. Berarti Daud lakukan doa berapa ya? 13 kali. Mungkin doa pagi bisa digabung lah, jadi 12 kali. Doa malam bisa digabung. Berapa? 11. Terus apa lagi yang bisa digabung? Doa makan kan gak bisa digabung dengan penyembahan. Masa mau makan kita penyembahan? Kalau di asrama berbahaya itu saudara. Kalau di asrama mau makan doa penyembahan, ikan yang besar bisa jadi kurus saudaraku. Mending kalau jadi kurus, bisa nggak ada tinggal nasi doang. Siapa yang pernah tinggal di asrama? Pasti punya pengalaman itu. Ya. Jadi saudaraku, ada waktu doa. Daniel berapa kali? 3 kali. Dan kalau saya tanya, siapa saudara yang melakukan doa 3 kali banyak? Semua angkat tangan. Kenapa? Makan pagi, makan siang, makan malam. Bangun pagi nggak doa, mau tidur nggak doa. Kalau bangun tidur, kesiangan buru-buru berangkat kerja jadi nggak doa. Malam, doa nggak? Udah terlalu ngantuk, lupa doa atau ketiduran. Kenapa ada jadwal doa atau ibadah secara rutin? Saya ingin kasih tahu saudara, agar kita punya disiplin waktu untuk Tuhan. Disiplin waktu untuk Tuhan. Ini penting saudaraku. Kita datang ke gereja berapa kali seminggu? Lebih banyak yang 1 kali, yang 2 kali hanya segelintir orang saja. Kita punya banyak alasan, yang pandemi lah, yang prokes lah. Padahal ini alasan yang tepat untuk digunakan saat ini. Iya. Tapi apakah sebenarnya begitu? Rindu sekali. Rindunya cuma sekali udah itu, enggak rindu lagi. Saudara-saudaraku, mengapa ada jadwal ibadah? Agar kita punya disiplin waktu. Saya ulangi lagi tadi. Sesuatu yang dilakukan secara rutin, cenderung menjadi rutinitas atau kebiasaan. Betul? Sesuatu kalau kita udah lakukan secara rutin, jadi kebiasaan. Terus enggak ada artinya, dikerjakan dengan sangat biasa. Enggak punya arti lagi, enggak punya sesuatu yang lagi gitu, enggak punya. Tetapi kalau kebiasaan itu baik, ya. Kalau kebiasaan itu baik, mengapa kita tidak lakukan? Dulu saya sering mendengar rekan-rekan hamba Tuhan bilang, jangan berbakti karena kebiasaan. Maksudnya kalau berbakti supaya sungguh-sungguh. Kenapa ada kalimat itu? Karena sesuatu yang dilakukan secara biasa itu menjadi nilainya kurang berarti. Saudaraku, menepati waktu ibadah secara rutin adalah suatu pengorbanan. Ya. Menepati waktu ibadah secara rutin adalah pengorbanan. Saudara paham? Saudara merasa berkorban enggak sih datang pagi ini? Saudara-saudaraku, kalau sesuatu kita lakukan dengan pengorbanan, itu akan berbeda. Jadi waktu yang sudah ditetapkan itu benar-benar memerlukan satu kemauan, satu pengorbanan untuk melakukannya. Tetapi kalau kita enggak punya jadwal rutin ibadah, jadwal rutin doa, kita bisa seenaknya. Kita bisa seenaknya. Kalau lagi males ya sudah kan begitu ya. Betul? Kalau lagi ada teman ajak healing, dan yang keterlaluan adalah waktu pelayanan juga bisa digantikan dengan hilak. Dengan yang seperti itu tadi. Kenapa? Karena enggak punya hati berkorban. Kenapa enggak punya hati berkorban? Karena enggak punya janji pada Tuhan. Saudaraku, seringkali kalau kita segan berjanji pada teman, kita bilang apa? Oke deh, tapi saya enggak janji ya. Pernah saudara ngomong gitu? Ya. Maksudnya apa sih? Saudara kan enggak sungguh-sungguh. Ke Tuhan seringkali kita seperti itu. Minggu ke gereja, tapi enggak janji ya. Yang parahnya lagi,
Minggu pelayanan, tapi nggak janji Gitu saudaraku. Kenapa nggak ada jadwal rutin yang memang ada di hati kita? Menepati waktu ibadah secara rutin adalah suatu pengorbanan. Saya sangat menghargai saudara ibadah pagi ini. Walaupun tadi nggak angkat tangan, saya tahu saudara sudah mengorbankan segalanya. Termasuk sudah berkorban untuk tidak lanjut di tempat tidur. Loh iya, kalau boleh milih ya, apalagi yang bekerja keras dalam 6 hari bekerja, karena firman Tuhan bilang 6 hari lamanya engkau bekerja, 1 hari adalah waktu istirahat. Begitu Tuhan bilang? 6 hari lamanya engkau bekerja, dan waktu yang sehari itu adalah untuk Tuhan. Benar sehari untuk Tuhan, yang 2 jam aja gak dikasih untuk Tuhan, apalagi sehari. Iya kan? Tapi ada rekan-rekan kita yang memang 1 hari. Dalam arti 24 jam. Dia tidak melakukan. Ya, kemarin saya mendengar kita ngobrol tentang orang bekerja di keluarga. Ada 1 hari mau seminar kek, mau apa kek, ngambil gaji sekalipun ke kantor. Enggak, saudaraku. Kenapa? Karena itu waktu untuk Tuhan. 1 hari 24 jam. Saudaraku, kita ini sama sekali tidak disiplin kan? Yang 2 jam aja sering dicuri lagi. 2 jam. Kalau 24 jam, 2 jam berapa persen itu? 10% waktu ya. Katakan 10% waktu. Waktu aja dicuri, apalagi uang, saudaraku. Ada yang langsung gitu. Waktu aja dicuri, apalagi berkat, apalagi uang. Ada orang bilang gini, jadi orang Kristen itu paling enak, saudaraku. Nggak ada aturannya, maunya kita yang penting hati. Saya pikir ada benernya juga ya. Kita ini seenaknya loh dengan Tuhan, saudaraku. Iya, Tuhan marah enggak? Ternyata Tuhan enggak marah, dan kita semakin seenaknya. Bukan malu pada Tuhan. Tapi contoh rasul-rasul, setelah jadi Kristen mereka tetap ibadah yang penting ada rumah ibadah. Dimanapun. Ternyata mereka ada dekat bait Allah, mereka ke bait Allah. Dan mereka melakukan, tapi tidak secara Taurat. Mereka ya berdoa pada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, disinilah mengapa ibadah atau doa secara rutin itu punya nilai. Kalau kita menekuni, mentaati secara sungguh-sungguh waktu ibadah dan doa kita. Ibadah kita, doa kita, korban kita, persembahan kita, itu jadi berharga. Jadi punya nilai. Kenapa punya nilai? Karena ada pengorbanan. Kita akan merasa sudah memberi sesuatu. Waktu kita dan lain-lainnya, hidup kita berikan pada Tuhan. Dan kita merasa berharga apa yang kita lakukan. Perhatikan ini, semakin kita berkorban untuk sesuatu yang kita lakukan, kita semakin menghargai. Ya. Saya ulangi, semakin kita berkorban untuk melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu, kita akan semakin menghargai. Ya. Kalau barang itu nemu, saudara menghargainya? Asal dikasih gitu aja, menghargai. Coba hasil keringat saudara, perjuangan saudara. Kita dapatkannya dengan perjuangan. Kalau kita dapatkan dengan usaha, apapun itu, kita akan semakin menghargai. Kita akan merasa puas, kita akan merasa senang, kita semakin bersemangat. Dalam hal ibadah kita ingin lagi dan ingin lagi melakukannya. Saudaraku, jadwal rutin akan menjadi tidak baik jika kita lakukan hanya sekedar kebiasaan. Ya, jadwal rutin jadi tidak baik kalau kita lakukan hanya sekedar kebiasaan. Misalnya nih, gampangnya saudara datang pagi ini, kalau nggak datang nggak enak, ntar
ditanyain sama Pak Pendeta. Datang ya? Datang. Tapi gimana saudaraku? Ya hanya untuk isi kursi yang kosong lah supaya jangan kursinya kelihatan kosong di gereja. Iya. Atau kalau anak-anak supaya dapat uang jajan lah. Atau anak lebih kecil lagi dijanjiin makan mie di depan, saudara. Itu termasuk jadwal rutin bagi orang ibadah di sini, saudaraku. Nah, ibadahnya sendiri harus dilakukan dengan sepenuh hati. Ibadahnya sendiri harus dilakukan dengan kesungguhan hati. Dilakukan tanpa hati dan jiwa, tanpa memahami esensinya, akan menjadi tidak berarti. Hal-hal rutin menjadi sangat baik dan berarti jika kita lakukan dengan pengertian dan kesungguhan hati. Orang bilang dengan niat, ya, dengan kesungguhan hati. Saudaraku, soal kebiasaan, ternyata Tuhan Yesus juga punya kebiasaan, dan kebiasaan itu baik. Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Amin. Menurut kebiasaannya. Jadi saya menentang orang yang bilang, jangan ibadah karena kebiasaan. Nah, Tuhan Yesus ibadah sesuai kebiasaannya. Tetapi kebiasaannya Tuhan Yesus, tadi dikatakan dia membaca Alkitab, menyampaikan. Padahal dia masih umur 12 tahun. Tuhan Yesus beribadah, berdoa di bait Allah seperti biasa yang dilakukan. Sesuai dengan kebiasaannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Saudaraku, kalau kita meneladani Tuhan Yesus, lakukanlah. Gitu. Ada orang yang bertanya, kalau orang Kristen itu emangnya harus ke gereja? Emangnya harus ibadah? Ini ayatnya, contohnya. Yesus melakukan secara rutin. Biasa melakukannya. Dan marilah kita meneladani Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, kita menjumpai di sini ada persoalan dan kebutuhan hidup. Dalam hidup ini, saudara-saudara, selalu ada yang namanya masalah. Selalu ada yang namanya kebutuhan hidup. Tidak ada yang spesial karena kita orang Kristen jadi spesial. Enggak. Karena namanya masalah dan kebutuhan itu alami. Semua orang mengalami. Ya. Dan bagaimana menyelesaikannya, masing-masing punya cara. Masing-masing punya keinginan dan cara untuk menyelesaikannya. Nah, di Gerbang Indah ini ada seorang yang lumpuh. Lumpuh, dan kita membaca tadi, lumpuh sejak lahir. Ya, lumpuh sejak lahir. Dan setiap hari keluarganya membawa orang lumpuh ini ke gerbang bait Allah untuk meminta sedekah. Jadi yang seperti ini ternyata sudah dari dulu, saudaraku. Ya, ada orang minta-minta di depan rumah ibadah, ya. Dan dari dulu sudah ada, dan di banyak rumah ibadah itu terjadi. Yang harus perhatikan untuk memahami khotbah ini adalah orang ini lumpuh sejak lahir, tidak bisa bekerja dan hidup hanya bergantung pada minta-minta, pada belas kasihan. Ya kasihan, memang nggak bisa apa-apa, dia lumpuh, gitu, dia lumpuh. Lalu yang kedua, karena nggak bisa kerja, jadi beban, maka ada yang namanya kesulitan ekonomi atau masalah ekonomi, masalah kebutuhan hidup. Untuk hidup sendiri tidak bisa, untuk sampai ke titik di mana dia berada itu saja, dia tidak bisa, harus ditandu orang lain, harus dibantu keluarganya, merepotkan orang lain.
Dan saya yakin saudara usaha keluarga untuk cari kesembuhan sama seperti kita. Keluarga-keluarga kalau ada keluarga yang sakit, usaha maksimal, betul? Usaha maksimal sampai ada ungkapan kalau uang mah bisa dicari. Tapi kalau sudah ada untuk bayar kesehatan, rela? Makanya ada BPJS, saudara. Ya, supaya orang bisa sehat dengan biaya yang tidak mahal. Saudaraku, kecewa dan putus asa sudah pasti, baik di dalam diri orang sakit itu, si lumpuh, maupun di dalam diri keluarga. Pasti, karena usaha maksimal hasil minimal. Ya. Usaha maksimal hasil nihil. Dan ini saudaraku banyak terjadi dan dialami oleh kita semua saat ini. Ya, kita mengalaminya. Nah, penyelesaiannya tentu tergantung pada kondisi kita masing-masing. Dan ternyata, saudara-saudaraku, ternyata cara penyelesaiannya banyak yang mirip dengan kasus si lumpuh ini. Ya, saudaraku, si orang lumpuh ini dibawa, ditaruh di depan pintu gerbang. Dia nggak masuk ya, dia di pintu gerbang. Jadi kalau ada orang datang, dia ulurkan tangannya. Ada orang datang, dia ulurkan tangannya. Untuk mendapat belas kasihan. Nah, cukup di pintu gerbang saja, toh sudah dapat berkat, sudah dapat sedekah. Ya, kalau kita tabernakel tuh ada pintu gerbang, ada di luar pintu gerbang, lalu ada di dalam pintu gerbang, ada di ruang suci. Ya, nah, saudara-saudaraku, ada juga yang masuk ke rumah ibadah, beribadah sepertinya serius, tetapi hanya untuk mendapatkan sedekah. Ya, masuk ibadah, tapi tujuannya dapat sedekah juga. Ada enggak? Enggak usah munafik, saudaraku. Di sini sih enggak ada. Tapi di banyak tempat itu ada. Jadi saudaraku, sepertinya serius, tetapi hanya untuk mendapatkan sedekah, sembako, cari hidup, numpang hidup, sorry. Di zaman sekarang ini banyak, saudaraku. Kelihatannya lebih rohani karena berada di dalam gereja. Lebih terhormat karena ada dalam gereja, apalagi melakukan pelayanan. Iya kan? Iya, apalagi melakukan pelayanan. Nah, bahasa saya ini saudaraku, mencari sedekah di balik jubah pelayanan. Ya. Mencari sedekah di balik jubah pelayanan, itu banyak sekarang. Banyak. Dan pelayanannya mungkin dari hati, saudaraku. Tapi dengan tujuan yang ada lainnya. Melayani Tuhan dengan sejuta melayani Tuhan dengan sejuta harapan. Saudara-saudaraku, banyak pelayan-pelayan yang berjubah. Nah, banyak orang berjubah pelayanan untuk dapat sedekah. Sama seperti si lumpuh ini berarti. Si lumpuh ada di luar. Ya sudah di luar, ya sudahlah. Tapi yang di dalam. Bisa berpindah-pindah gereja demi PK. Tidak sedikit yang seperti itu. Tetapi saya bersyukur dan berterima kasih untuk semua pelayan di sini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua. Saudaraku, yang ketiga saudaraku, tadi persoalannya dan sekarang kita lihat ada kuasa dalam nama Yesus. Orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes, berharap mereka memberi uang. Dan jawaban murid-murid ini sangat mengejutkan, saudaraku, sangat-sangat mengejutkan. Ya, dalam ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah.
Saudaraku, jawaban murid-murid ini mengejutkan. Apa jawaban murid-murid? Waktu terulur tangan minta sedekah. Lihatlah kami. Lihatlah kami. Kaget. Ini siapa ya? Ganteng-ganteng, pakai dasi. Oh, banyak duitnya, gitu ya. Jadi harapannya makin besar. Makin besar. Harapannya makin besar. Lihatlah kami. Saudara-saudaraku, Petrus, Yohanes ingin orang lumpuh ini mengenali siapa Petrus dan Yohanes. Saudaraku, pemberitaan Injil dilakukan oleh murid-murid dan para hamba Tuhan. Bukan hanya Injil yang jadi berita, tetapi perhatikan ini. Si pemberita Injil juga menjadi berita. Ya. Si pemberita Injil juga jadi berita. Jadi berita atau jadi gosip si pemberita Injil? Maksudnya begini, hidup si pemberita Injil juga harus jadi berita, tentu hidup yang baik, ya, hidup yang memuliakan Tuhan. Jadi mungkin harus diralat, ya, ke gereja jangan lihat jangan lihat orangnya, jangan lihat pendetanya, tapi lihat Tuhan. Oh, di sini enggak. Ayat ini mengatakan, lihatlah kami. Jadi si pemberita Injil harus dikenal. Hidupnya harus dikenal. Saudaraku, karena Kristus bukan hanya dalam berita Injil, Kristus harus ada dalam si pemberita Injil. Nah, sekarang siapa pemberita Injil? Saya pemberita Injil. Saudara juga sebagai jemaat, juga sebagai pemberita Injil. Jadi Kristus harus nyata dalam hidup kita sebagai orang percaya. Amin? Ya. Ingat itu. Udah, jangan lihat orangnya, lihat Tuhan saja. Ya. Mesti diralat itu ya. Oke, lanjut. Jawabannya adalah emas perak nggak ada padaku. Jadi di sini secara langsung Petrus dan Yohanes membandingkan Yesus dengan emas dan perak. Waktu itu emas dan perak itu nilai tinggi sekali. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Nilai emas itu tinggi sekali. Makanya saya kasih poin di sini, emas perak versus Yesus. Jadi diperhadapkan gitu loh saudaraku. Langsung dibandingkan. Saudaraku, lalu Petrus bukan hanya bilang emas perak enggak ada padaku, dia langsung bandingkan demikian. Tetapi yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Apa yang ada pada Petrus dan Yohanes? Yaitu dalam nama Yesus berjalanlah. Dalam nama Yesus berjalanlah. Petrus dan berkata dalam nama Yesus. Dan inilah yang diberikan kepada si lumpuh. Dan inilah pemberian terbesar bagi si lumpuh. Besar, lebih besar dan terbesar dibanding dengan emas dan perak. Bukankah saudaraku saat ini ada banyak orang membandingkan itu? Sampai kolom di KTP, satu kolom di KTP itu bisa berganti, bukankah karena perbandingan ini? Betul? Satu kolom di KTP itu bisa berubah. Karena membandingkan emas dan perak. Saya mendengar anak muda. Dia bilang, gak apa-apa saya dapat orang yang bukan Kristen. Asalkan dia, kok tahu saudara? Tahu ceritanya ya? Atau pengalaman pribadi? Pernah berpikir, ada yang pernah berpikir begitu enggak? Kalau ada saat ini, berarti saudara sudah sangat mengerti perbandingan emas dan perak dan Yesus. Kalau saudara belum pernah, saudara mungkin sulit memahami. Jadi yang bagus yang mana? Kalau saudara pernah memikirkan itu, berarti sekarang saudara ada di sini, saudara sangat tahu bahwa Yesus lebih besar dan berharga. Amin. Kalau saya dapat sesuatu, saya bisa tukar Yesus. Tapi itu kan proses. Setelah kemudian berproses,
ternyata Yesus lebih besar, lebih dahsyat, kita singkirkan yang lain. Amin? Yakin? Di depan nunggu loh. Iya. Jadi satu proses itu menghasilkan satu keputusan, betul kan? Nah, keputusan yang diambil melalui proses itu akan kita hargai. Kita hargai dan lebih kita hormati keputusan itu. Emas perak gak ada padaku. Tapi ini yang ada padaku kuberikan kepadamu dalam nama Yesus, berjalanlah. Saya gak perlu tanya saudara karena saya yakin saudara pasti pilih sehat walaupun dengan perjuangan ekonomi. Amin? Iya. Kita tahu perbandingan itu. Saudaraku, nama Yesus adalah nama yang ajaib, nama yang berkuasa, dan murid-murid dibekali untuk bertindak dalam nama Yesus. Petrus mengatakan bahwa ia tidak dapat memberi sesuatu yang secara jasmani mungkin bisa dihargai. Tetapi murid-murid tahu Yesus lebih berharga. Murid-murid tahu Yesus lebih penting, lebih besar dari sekedar emas dan perak atau apapun juga di dunia ini. Petrus memberi sesuatu yang lebih berharga dan lebih besar daripada yang sanggup dilakukan oleh yang lain. Yesus adalah lebih dari segala hal, lebih dari segala perkara. Karena itu saudaraku, marilah kita mau datang pada Tuhan Yesus. Kita mau serahkan hidup kita pada Yesus. Emas perak mungkin kita enggak punya. Tetapi kalau kita punya Yesus, kita punya segalanya. Dia lebih dari segalanya. Kita yakin ada kuasa yang dahsyat di tengah-tengah kita. Dan mujizat bisa terjadi dan sampai hari ini masih terjadi. Karena Yesus lebih besar, Yesus lebih dahsyat dari segalanya. Kuasa yang ajaib dari Yesus bekerja melalui murid-murid. Kuasa dari Yesus bekerja melalui hamba-hamba Tuhan. Kuasa dari Yesus bekerja di dalam diri orang percaya. Sehingga gereja diberkati, gereja ditumbuhkan, gereja dilimpahi dengan berkat-berkat. Karena yakin Yesus lebih dari segalanya. Yesus lebih besar. Kita akan nyanyikan pujian Tuhan yang besar. Tuhan yang besar. Tuhan yang besar itu Tuhan yang berjanji. Dia bukan hanya berjanji memberi emas dan perak, tetapi dia memberi dirinya sendiri untuk menolong kita. Amin. Tuhan berkati. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yes, amin Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dah. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Kita angkat tangan, yakin, katakan aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang Besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Mungkin keras menegur kami, tapi kami bersyukur karena Tuhan sayang kami dan mengingatkan kami. Di masa keadaan pandemi yang semakin kondusif ini, biarlah api Roh Kudus membuat kami semakin berani beribadah, berani berdoa bersama, dan berani memberitakan Injil. Karena Yesus tidak dapat dibandingkan oleh apapun. Yesus lebih besar, Yesus lebih dahsyat dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu di hati kami. Karena kami yakin dalam kuasa nama Yesus ada banyak hal bisa terjadi. Perkara besar terjadi, perkara dahsyat terjadi. Dan gereja ini makin dibangun, diberkati oleh Tuhan. Jemaat diberi kekuatan dan selalu menang menghadapi segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati seluruh jemaat yang hadir dengan berkat-berkat sorgawi dan berkat-berkat jasmani. Korban, persembahan, persepuluhan yang dengan tulus, dengan cinta kepada Tuhan diberikan, dikembalikan pada Tuhan. Biarlah Tuhan membalas dengan berbagai hal yang baik, berkat melimpah, dan kebahagiaan, sukacita dalam rumah tangga terus terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat para pelayan-pelayan yang melayani hari ini. Oh Tuhan Yesus, berkatilah mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, dalam pendidikan, biar kuasa Tuhan terus menyertai, menolong, sehingga ada masa depan yang cerah bagi setiap pelayan-pelayan yang melayani hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami. Tuhan, pimpin kami pulang. Pimpin kami hari ini, pimpin kami hari-hari yang akan kami lalui. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam usaha dan pendidikan. Biar melimpah segala yang baik dari Tuhan untuk kami semua sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara yang kasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Amin. Silakan duduk. Sekian kebaktian kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.